Halo, ketemu lagi di channel Physics Problem Solving. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like, dan share-nya, terima kasih. Koefisien gesekan statik dan kinetik antara benda dan bidang adalah 0,5 dan 0,4. Benda bermasa 10 kg yang berada di atas bidang datar ditarik oleh gaya sebesar 45 Newton mendatar akan mendapatkan percepatan sebesar A 4 meter per second kuadrat, B 3 meter per second kuadrat, C 1 meter per second kuadrat, D 0,5 meter per second kuadrat, E 0 meter per second kuadrat dengan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Untuk membahas ini, teman-teman bisa memperoleh data, yaitu ada mu s, koefisien gaya gesek statik, besarnya 0,5. Kemudian koefisien gaya gesek kinetik 0,4 dengan massa 10 kg. Gaya F-nya 45 Newton. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan, berapakah percepatannya? A-nya. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan konsep gaya gesek statik. Gaya gesek statik adalah gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih diam. Dengan persamaan gaya gesek statik maksimumnya, Fx max-nya sama dengan mu s dikali n. Kita gunakan persamaan ini. Fs max sama dengan mu s dikali n. Kita uraikan lagi, Fs max sama dengan mu s dikali, untuk n itu adalah m dikali g. Kita substitusikan nilainya, Fx max sama dengan 0,5 dikali 10 dikali 10. Fs max-nya sama dengan 50 Newton. Karena gaya gesekannya lebih besar dari gaya yang diberikan, maka benda tidak bergerak. Karena tidak bergerak sehingga tidak memiliki percepatan. Jawabannya adalah E, 0 meter per second kuadrat. Pada gambar sistem katrol berikut, berat benda A dan E masing-masing 100 Newton dan 10 Newton. Apabila tali AC horizontal dan tali AE sejajar bidang, serta bidang miring dan katrol licin, maka sistem setimbang untuk berat D sebesar A 50,5 Newton, B 58,5 Newton, C 62,5 Newton, D 72,5 Newton, E 81,5 Newton. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada berat benda A yaitu 100 Newton. Kemudian ada berat benda E yaitu 10 Newton. Yang ditanyakan, berapakah berat benda D supaya sistem ini berada dalam keadaan seimbang. Untuk menyelesaikan ini, kita lihat dulu gambar berikut ini. Benda E memiliki berat benda sebesar WE, yaitu 10 Newton. Nah, kalau kita uraikan terhadap balok A, maka gambarnya seperti ini. Karena WE ini membentuk sudut tertentu terhadap balok, maka kita gambar dulu koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita tentukan sudut yang besarnya sama dengan 30 derajat. Teman-teman bisa lihat pada gambar ya. WE ini membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Karena dia membentuk sudut, maka kita harus menguraikannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Karena yang ditanyakan itu terhadap sumbu X, maka kita uraikan terhadap sumbu X. Untuk sumbu X, besarnya menjadi WE cos 30 derajat. Berikutnya, balok A. Balok A ini memiliki berat benda juga sebesar WA. Kemudian kita gambar koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y seperti pada gambar, dan kita tentukan sudut yang besarnya sama dengan 30 derajat. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, kita uraikan terhadap sumbu X juga dan sumbu Y. Untuk sumbu X sendiri itu adalah besarnya WA sin 30 derajat. Untuk sumbu Y-nya WA cos 30 derajat. Karena kita pakai yang di sumbu X, maka kita ambil yang di sumbu X. Berikutnya, benda D juga memiliki berat benda, yaitu WD. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Nah, WD ini kita gambar terhadap balok A. Kita gunakan konsep hukum Newton pertama.
Jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap, atau sigma F sama dengan 0. Karena sigma F-nya sama dengan 0, maka sistem ini berada dalam keadaan seimbang. Ada 3 gaya hasil penguraian, yaitu WE cos 30 derajat, WA sin 30 derajat, dan WD. Untuk sumbu X, masukkan ke persamaan sigma F sama dengan 0, menjadi WE cos 30 derajat ditambah WA sin 30 derajat dikurang WD sama dengan 0. Kenapa WE cos 30 derajat ditambah WA sin 30 derajat? Karena searah. Sedangkan untuk WD nya kenapa dikurang? Karena berlawanan arah. Kita masukkan nilainya. 10 dikali akar 3 per 2 cos 30 derajat itu setengah akar 3, atau akar 3 per 2 ditambah 100 dikali sin 30 derajat itu setengah dikurang WD sama dengan 0. Kita sederhanakan. 5 akar 3 ditambah 50 dikurang WD sama dengan 0. 5 dikali akar 3 itu tidak lain adalah 1,7 ditambah 50 dikurang WD sama dengan 0. Sederhanakan lagi. 8,5 ditambah 50 dikurang WD sama dengan 0. 58,5 dikurang WD sama dengan 0, sehingga WD nya sama dengan 58,5 Newton. Jawabannya adalah B, 58,5 Newton. Perhatikan gambar berikut. Balok A bermassa 30 kg diam di atas lantai licin, dihubungkan dengan balok B bermassa 10 kg melalui sebuah katrol. Balok B mula-mula ditahan, kemudian dilepas sehingga turun. Percepatan sistem adalah A 0,5 meter per second kuadrat, B 2,0 meter per second kuadrat, C 2,5 meter per second kuadrat, D 5,0 meter per second kuadrat, E 4,0 meter per second kuadrat. Dengan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Untuk membahas ini, teman-teman bisa dapatkan data, yaitu ada massa balok MA sebesar 30 kg. Karena dia berada di atas lantai licin, maka gaya geseknya sama dengan 0. Kemudian massa balok B sebesar 10 kg. Gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan, berapakah percepatan sistem ini? Untuk menyelesaikan ini, kita lihat dulu gambar berikut ini. Karena balok B ini digantung, maka dia punya berat benda sebesar WB, yaitu massa B dikali gravitasi, menjadi 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Nah, kita gunakan konsep hukum Newton kedua. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Kita gunakan persamaan ini, sigma F sama dengan M dikali A. Kita uraikan. Untuk sigma F-nya, yaitu WB sama dengan, karena massanya ini ada 2, maka massa A ditambah massa B dikali A. Kita masukkan nilainya. 100 sama dengan 30 ditambah 10 dikali A. 100 sama dengan 40A. Sederhanakan lagi. A-nya sama dengan 2,5 meter per second kuadrat. Maka jawabannya adalah C, 2,5 meter per second kuadrat. Perhatikan gambar. Sebuah balok mula-mula diam, lalu ditarik dengan gaya F ke atas sejajar dengan bidang miring. Massa balok 8 kg, koefisien gesekan mu s-nya sama dengan 0,5 dan θ-nya sama dengan 45 derajat. Agar balok tepat akan bergerak ke atas, gaya F harus sebesar A 40 Newton, B 60 Newton, C 60 akar 2 Newton, D 80 Newton, E 80 akar 2 Newton. Dengan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Untuk membahas ini, teman-teman bisa peroleh data, yaitu P0 nya sama dengan 0 meter per second. Kemudian ada massa 8 kg. Kemudian koefisien gesek statiknya 0,5, θ-nya 45 derajat,
Gravitasi buminya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan, berapakah F-nya? Untuk menyelesaikan ini, kita lihat dulu gambar berikut ini. Benda berada pada bidang miring dengan sudut tertentu terhadap bidang datar sebesar θ. Nah, karena benda ini memiliki massa, maka dia memiliki berat benda. W sama dengan M dikali G, atau 8 dikali 10 sama dengan 80 Newton. Kemudian kita gambar koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu kita tentukan sudut yang besarnya sama dengan θ, yaitu seperti pada gambar. W ini membentuk sudut terhadap sumbu Y sebesar θ. Karena membentuk sudut, maka kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Besarnya untuk sumbu X adalah W sin θ, sedangkan untuk sumbu Y sama dengan W cos θ. Selain hasil penguraian ini, maka kita juga bisa menentukan gaya normalnya, N, yang arahnya tegak lurus dengan bidang. Selain gaya normal, ada juga gaya geseknya. Gaya geseknya Fs-nya arahnya ke bawah karena gerakan bendanya ke atas. Kemudian ada gaya yang diberikan arahnya ke atas. Kita gunakan konsep hukum Newton pertama dan gaya gesek statik. Untuk hukum Newton pertama, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap, dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Sedangkan untuk gaya gesek statiknya, gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih diam, dengan persamaan gaya gesek statik maksimumnya, Fs max sama dengan mu s dikali n. Nah, kita lihat dulu untuk yang sumbu Y. Untuk sumbu Y di sini ada dua gaya yang bekerja, n dan w cos θ. Kita masukkan ke persamaan sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena gerakan pada arah sumbu Y itu tidak ada, makanya sigma F sama dengan 0. Kita masukkan gaya yang bekerja pada sumbu Y ini. Ada dua, yaitu n dan w cos θ. Menjadi n dikurang w cos θ sama dengan 0. Kenapa dikurang? Karena arahnya berlawanan. Kita uraikan lagi, n dikurang 80 cos 45 derajat sama dengan 0. N dikurang 80 dikali cos 45 itu setengah akar 2 sama dengan 0. Sederhanakan lagi, n dikurang 40 akar 2 sama dengan 0. Sehingga n sama dengan 40 akar 2n. Kemudian kita lihat yang sumbu X. Sumbu X ini ada tiga, yaitu W sin θ, F gesek, dan F. Kita masukkan ke persamaan sigma Fx sama dengan 0. Menjadi F dikurang W sin θ dikurang Fs sama dengan 0. F dikurang W sin θ dikurang mu s dikali n sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. F dikurang 80 sin 45 derajat dikurang 0,5 kali 40 akar 2 sama dengan 0. Sederhanakan lagi, F dikurang 80 dikali sin 45 derajat itu setengah akar 2 dikurang 0,5 dikali 40 akar 2 sama dengan 0. Sederhanakan, F dikurang 40 akar 2 dikurang 20 akar 2 sama dengan 0. F dikurang 60 akar 2 sama dengan 0. F-nya sama dengan 60 akar 2 Newton. Sehingga jawabannya adalah C, 60 akar 2 Newton.